Sebelum kita mencari ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan, kita harus tahu dulu kronologinya. Jadi, kronologinya itu pada Minggu 28 Maret 2021, sekitar pukul 10 WITA, misa Minggu Palma di Gereja Katedral Makassar selesai dan jemaat mulai keluar dari gereja. Sekitar pukul 10.28 WITA, dua pelaku yang mengendarai sepeda motor mendekati pintu gerbang gereja. Ketika petugas keamanan gereja mencoba menghadang dan memeriksa pelaku, salah satu pelaku meledakkan bom bunuh diri yang dibawanya tepat di depan pintu gerbang gereja. Ledakan tersebut menewaskan pelaku dan menyebabkan sekitar 20 orang mengalami luka-luka, termasuk jemaat dan petugas keamanan. Dengan luka akibat pecahan bom dan serpihan kaca, petugas keamanan dan tim gegana segera melakukan evakuasi dan olah tempat kejadian perkara. Penyelidikan selanjutnya mengungkap bahwa pelaku merupakan bagian dari jaringan Jamaah Ansarut Daulah atau JAD yang melakukan aksi teror sebagai balas dendam atas penangkapan anggota mereka oleh aparat keamanan. Meskipun terjadi ledakan, bangunan gereja tetap aman dan tidak mengalami kerusakan struktural yang parah. Peristiwa ini mengguncang keamanan dan kerukunan umat beragama di Makassar dan menjadi perhatian serius bagi aparat keamanan nasional. Lalu di sini juga ada ancaman. Yang pertama, ancaman terhadap kebebasan beragama. Serangan terhadap tempat ibadah seperti gereja katedral mengganggu rasa aman umat beragama dalam menjalankan ibadah secara bebas dan damai. Lalu yang kedua, ada potensi disintegrasi sosial. Aksi teror yang menyasar simbol-simbol keagamaan dapat memicu konflik antar umat beragama dan mengancam harmonisnya sosial di masyarakat. Lalu yang ketiga, ada keterkaitan dengan jaringan teror internasional. Keterlibatan pelaku dalam jaringan Jamaah Ansarut Daulah yang berafiliasi dengan ISIS menandakan adanya ancaman serius dari jangan teror global terhadap keamanan nasional. Lalu yang keempat, ada ideologi ekstremis. Bukan hanya kekerasan fisik, tapi juga penyebaran paham radikal yang menyerang ideologi Pancasila menyasar generasi muda. Selanjutnya ada tantangan. Yang pertama, radikalisasi dan propaganda digital. Jadi, kelompok teroris seperti Jamaah Ansarut Daulah memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan paham radikal dan merekrut anggota baru, terutama generasi muda. Radikalisasi ini terjadi secara cepat dan tersembunyi, sehingga mempersulit deteksi dini oleh aparat keamanan. Yang kedua, jaringan teror yang tersebar dan adaptif. Jadi, Jamaah Ansarut Daulah merupakan jaringan teror yang terorganisasi dan mampu beradaptasi dengan tekanan aparat. Aksi bom Makassar diduga sebagai aksi balas dendam atas penangkapan anggota mereka, sekaligus sebagai pesan bahwa jaringan mereka masih eksis meski terus diburu. Jaringan ini juga terkait dengan aksi teror serupa di Surabaya dan Filipina, menunjukkan adanya pola aksi lintas wilayah. Yang ketiga, ancaman terhadap kerukunan dan modernisasi agama. Jadi, aksi terorisme di tempat ibadah seperti gereja katedral Makassar menimbulkan ketakutan, keresahan, dan trauma di sosial. Hal ini mengancam kerukunan antar umat beragama dan merusak upaya modernisasi beragama yang sedang digalakan di Indonesia. Yang keempat, perlindungan dan pemulihan korban. Jadi, pemulihan korban terorisme masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pemberian kompensasi dan rehabilitasi yang cepat dan memadai. Proses birokrasi seringkali memperlambat pemenuhan hak korban, padahal mereka membutuhkan bantuan segera. Oke, selanjutnya adalah hambatan. Minimnya literasi anti radikalisme, banyak masyarakat yang belum paham cara mengenali paham radikal atau membedakannya dengan ajaran agama biasa. Akses ke kelompok tertutup. Jaringan teroris beroperasi secara rahasia dan dalam sel kecil atau keluarga, sehingga sulit untuk diendus oleh aparat. Yang ketiga adalah penyebaran lewat dunia maya.
Ideologi ekstrim dengan mudah menyebar melalui media sosial, sulit dibendung karena bersifat global dan cepat viral. Ketakutan masyarakat untuk melapor, warga sering ragu melaporkan hal mencurigakan karena takut dianggap memfitnah atau mendapat ancaman. Yang kelima adalah koordinasi antar lembaga kurang optimal. Penanganan terorisme melibatkan banyak instansi, tapi masih terkendala ego, sektoral, dan birokrasi yang lambat. Dan yang terakhir adalah radikalisasi dalam kelompok kecil. Pelaku merupakan bagian dari jaringan Jemaah Ansharut Daulah atau JAD, menandakan bahwa proses radikalisasi masih terjadi di bawah radar aparat keamanan. Lalu selanjutnya ada gangguan. Yang pertama, ada korban luka-luka dan kematian pelaku. Ledakan bom bunuh diri tersebut menyebabkan sekitar 20 orang termasuk jemaah dan petugas keamanan mengalami luka-luka, sementara 2 pelaku bom tersebut tewas di lokasi kejadian. Lalu selanjutnya, ada kerusakan fasilitas gereja dan lingkungan sekitar. Ledakan dengan daya ledak yang tinggi merusak pintu gerbang gereja, kendaraan di sekitar, dan bahkan memecahkan kaca hotel di sekitarnya. Lalu, ledakan tersebut mengganggu aktivitas ibadah dan keamanan lingkungan. Lalu yang ketiga, ada ketakutan dan keresahan masyarakat. Aksi teror tersebut menimbulkan kegaduhan, ketakutan, dan keresahan di kalangan umat beragama dan masyarakat umum, yang hal tersebut berpotensi mengganggu kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Lalu yang terakhir, ada gangguan pada proses pemulihan korban dan penegakan hukum. Penanganan korban menghadapi tantangan dalam pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikologis, dan kompensasi yang harus segera diberikan tanpa menunggu proses pengadilan. Sementara pengusutan jaringan teroris masih berlangsung. Lalu yang terakhir, ada kesimpulan dari presentasi kita. Bom Gereja Katedral Makassar menunjukkan bahwa terorisme masih menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kerukunan. Tantangan utamanya adalah mendeteksi jaringan teroris sejak dini, sementara hambatan muncul dari penyebaran paham radikal. Aksi ini juga menjadi gangguan yang merusak rasa aman dan persatuan antar umat beragama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.